asal-usul bahasa dalam perspektif Al-Quran, serta sedikit pandangan para ahli bahasa yang mengungkap asal-usul bahasa berdasarkan sains modern. Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam yang di dalamnya terdapat berbagai macam aturan dan juga keilmuan, baik dari aspek akidah, akhlak, ibadah ataupun muamalah duniawiyah. Menurut Aristoteles, bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Definisi ini kemudian dikutip oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada tahun 1952. Definisi ini menunjukkan bahwa bahasa itu baru ada kalau ada sesuatu yang ingin diungkapkan, yaitu pikiran atau perasaan. Dengan kata lain, pikiran mempengaruhi bahasa, karena pikiranlah bahasa itu ada. Sedangkan menurut pakar linguistik struktural Leonard Bloomfield, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang yang dipakai oleh anggota masyarakat untuk berkooperasi dan berinteraksi. Sedangkan menurut Sonjono Darjowijojo menyebutkan bahwa bahasa adalah simbol lisan yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Dan masih banyak lagi definisi bahasa menurut para ahli yang lain. Asal-usul bahasa dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab inti dari segala ilmu. Termasuk di dalamnya adalah menjawab berbagai macam perdebatan para ahli bahasa tentang asal-usul bahasa manusia. Tidak mengherankan bahwa bahasa akhirnya menjadi bahan kajian para ilmuwan dari berbagai disiplin. Namun demikian asal-usul bahasa atau sejarah bahasa tetap menjadi tanda tanya. Para ahli bahasa sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara persis kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana membuatnya dan siapa yang mengawalinya. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia. Dengan demikian, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia. Hal ini berbeda dalam perspektif Al-Quran tentang penjelasan dari mana asal-usul bahasa sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda dan seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Nama-nama tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari simbol bahasa. Proses belajar mengajar tersebut antara Allah dan Nabi Adam alaihi salam. Namun yang jelas bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam belajar bahasa melalui proses belajar mengajar. Tidak diciptakan alat otomatis. Namun begitu, perangkat bahasa yang sudah diciptakan oleh Allah dan terpasang dalam tubuh manusia, diantaranya akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, mulut, tenggorokan, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan pandangan di antara para mufassir yang diterangkan dalam kitab-kitab tafsir. Golongan pertama menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama yang ketahui manusia, seperti manusia, hewan, tanah, laut, gunung, dan menamai juga segala sesuatu yang lain. Imam Al-Mawardi lebih lanjut menerangkan bahwa kalau dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama, maka haruslah dimaknai bahwa Allah lah yang mengajarkan seluruh bahasa di bumi ini. Dengan tafsiran sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua bahasa, kemudian Nabi Adam mengajarkan anak keturunannya bahasa tersebut. Ketika anak keturunan Nabi Adam berpencar, mereka berbicara dengan bahasa yang mudah menurut mereka, bahasa yang berkembang, sehingga mereka lupa bahasa asalnya. Golongan kedua menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam hanya nama-nama tertentu, bukan seluruh nama yang telah ada di dunia ini. Sehingga para sahabat memiliki beberapa pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengajarkan nama-nama jenis seperti manusia, malaikat, jin, dan hewan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan apa-apa yang diciptakan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihi salam nama-nama malaikat dan nama-nama keturunan Nabi Adam saja, bukan nama-nama seluruh jenis makhluk. Nabi Adam alaihi salam mendapatkan bahasanya melalui proses belajar sebagaimana dijelaskan diajarkan oleh Allah, bukan proses serta-merta langsung bisa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya seluruh komponen belajar yang telah Allah ciptakan pada diri Nabi Adam alaihi salam.
Sebagaimana firman Allah berikut, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. QS 6 ayat 78 berdasarkan firman Allah di atas menunjukkan bahwa manusia telah diberi kelengkapan untuk melakukan proses belajar dengan adanya pendengaran dan penglihatan. Pendengaran berfungsi sebagai audio dalam proses pembelajaran, sedangkan penglihatan berfungsi sebagai visual. Proses pembelajaran akan sangat efektif jika kedua fungsi ini digunakan dengan maksimal. Allah telah menciptakan manusia sebagai ciptaannya yang paling sempurna, dengan dibekali seluruh perangkat untuk melakukan proses belajar. Asal-usul bahasa dalam Al-Quran dan sains modern. Perspektif Al-Quran mengenai asal-usul bahasa telah dijelaskan sebelumnya, melalui pandangan awal tentang beberapa hal yang sudah diketahui bahwasanya bahasa pada dasarnya telah diberikan oleh Allah sebagai pencipta, dalam bentuk perangkat yang ada di dalam diri manusia. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Noam Chomsky. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia, sehingga manusia tidak bisa terlepas dengan bahasa selama masih hidup dan berinteraksi dengan manusia lain. Allah berinteraksi dengan hambanya melalui bahasa yang ada dalam kitabnya, yakni Al-Quran yang merupakan kitab suci yang menjadi induk segala ilmu, baik yang sudah terbukti secara sains modern ataupun yang belum terungkap. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan perangkat bahasa. Hal ini sebagaimana pandangan Noam Chomsky sebagai linguis modern. Terima kasih telah menonton Teropong Pariwara. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil dari cuplikan video tersebut. Serta jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kami terus semangat dalam membuat berita dan sejarah berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya jika kalian suka dengan ringkasan video ini.